Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji Tuhan, kita diberi anugerah untuk membuka mata di hari pertama tahun yang baru. Saya ingin mengajak kita membayangkan satu momen sederhana. Ada seseorang berdiri di pagi hari tanggal 1 Januari. Di tangannya ada secangkir kopi yang sudah dingin. Di depannya kalender baru, masih kosong, putih bersih. Namun, di dalam hatinya, bukan semuanya kosong. Ada kenangan dari tahun lalu, doa yang belum terjawab, air mata yang disembunyikan, harapan yang sempat runtuh. Mungkin kita ada di posisi itu pagi ini. Secara luar, tahun baru, namun secara hati masih membawa beban lama. Dan justru di titik itulah firman Tuhan pagi ini berbicara. Mari kita membaca Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Firman ini bukan untuk orang yang hidupnya sudah rapi. Firman ini adalah doa bagi orang-orang yang mau berharap lagi. Sahabat terkasih, ada satu pengalaman yang sering kita alami. Kita memulai sesuatu dengan penuh semangat. Awalnya percaya, namun di tengah jalan keadaan tidak seperti yang kita bayangkan. Pelan-pelan pengharapan terkuras, bukan karena kita tidak beriman, tetapi karena kita lelah berharap sendirian. Roma 15 ayat 13 tidak berkata, bangkitkan sendiri pengharapanmu, tetapi Allah sumber pengharapan. Artinya, ketika pengharapan kita menipis, Tuhan tidak menegur kita. Ia justru menjadi sumbernya. Tahun baru ini bukan panggilan untuk kuat, tetapi undangan untuk datang kepada sumber yang benar. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, memenuhi kamu, bukan memerintahkan, bukan menuntut. Tuhan tahu kita tidak bisa mengisi diri sendiri. Seringkali kita mencoba mengisi hati dengan kesibukan, mengisi jiwa dengan rencana, mengisi pikiran dengan target. Namun tetap kosong. Karena hanya Allah yang bisa mengisi ruang terdalam hati manusia. Sahabat terkasih, seringkali hal ini terjadi. Seseorang bisa tersenyum di luar, tetapi hampa di dalam. Tuhan tidak ingin kita menjalani tahun ini dengan senyum palsu. Ia ingin kita berjalan dengan damai yang nyata. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, dalam iman kamu. Iman bukan berarti tidak ada masalah. Iman berarti kita menaruh kepercayaan di tempat yang benar. Seperti seorang anak kecil yang berjalan di tempat gelap, tetapi tenang karena tangannya dipegang ayahnya. Bukan karena jalannya mudah, tetapi karena ia tidak berjalan sendirian. Tahun ini mungkin masih gelap di beberapa bagian hidup kita. Namun, iman membuat kita tahu Tuhan berjalan bersama kita. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan sejati bukan dipaksa muncul. Ia dihidupkan kembali oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja perlahan, mengingatkan janji Tuhan, menenangkan hati yang panik, memberi keberanian untuk melangkah lagi. Kadang kita tidak langsung kuat, tetapi hari demi hari Tuhan mengisi ulang pengharapan kita. Sahabat terkasih, Tuhan tidak meminta kita tahu semua jawaban tahun ini.
Ia hanya meminta satu hal, percaya kepadanya hari ini. Pengharapan tidak tumbuh dari kepastian, tetapi dari hubungan dengan Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah sumber pengharapan, di awal tahun yang baru ini, kami datang apa adanya. Kami membawa lelah kami, takut kami, dan harapan kami yang sempat pudar. Penuhi kami dengan sukacita dan damai sejahtera melalui iman kepadamu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami dan membuat kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kami menyerahkan tahun ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika pagi ini firman Tuhan meneguhkan hatimu, izinkan firman ini terus berjalan bersamamu sepanjang tahun ini. Mari kita mulai tahun ini bukan dengan ketakutan, tetapi dengan pengharapan yang diisi oleh Allah. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati.